Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwanisa Aulia dari kelas 1B dengan NIM 24031073 Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bamada Slawi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video komunikasi efektif dengan pasien gangguan penglihatan. Sebelum saya menayangkan videonya, saya akan menjelaskan mengenai kasus pada video tersebut. Di sebuah desa terdapat seorang wanita yang bernama Ibu Ani yang berusia 45 tahun. Ibu Ani mengalami gangguan penglihatan sejak usia 30 tahun akibat trauma dan kini didiagnosis kolesterol tinggi. Ia sulit mengakses informasi kesehatan dari brosur atau media cetak dan merasa tak paham bagaimana memilih makanan sehat. Perawat dari puskesmas mendatangi rumah Ibu Ani dan menggunakan komunikasi lisan yang ramah dan terstruktur untuk menjelaskan risiko kolesterol tinggi serta mengenalkan prinsip makanan sehat melalui bahan makanan yang nyata yang bisa diraba dan dibedakan aromanya. Assalamualaikum. Ya, masuk. Ini sih ya, Ibu. Ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Sebelumnya, bolehkah saya memegang tangan Ibu untuk menunjukkan keberadaan saya? Boleh, Bu. Permisi, Ibu. Iya, Bu. Baik, Ibu. Sekarang saya sedang berada di sebelah kiri Ibu ya, Ibu. Iya, Bu. Perkenalkan, saya Halwanisa Aulia, perawat dari puskesmas, Ibu. Iya, Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah membaik, Bu, tapi katanya kolesterol saya tinggi, jadi saya bingung harus makan apa. Maka dari itu, di sini saya akan bantu jelaskan ya, Bu. Sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu kolesterol? Lemak dalam darah bukan sih, Sus? Betul, Ibu. Jadi kolesterol itu adalah lemak yang dibutuhkan tubuh kita, tapi jika berlebihan akan menumpuk di pembuluh darah. Oh, itu yang bikin orang kena serangan jantung ya, Bu? Betul, Ibu. Tapi Ibu tidak usah khawatir ya, Bu, karena kolesterol dapat dikendalikan dengan makanan, Ibu. Tapi saya tidak tahu, Sus, makanan yang saya makan itu aman atau tidak. Nah, sekarang kita bahas ya, Bu. Sebelumnya Ibu sarapan dengan apa ya, Ibu? Biasanya dengan gorengan atau mie instan, Bu. Itu yang sering jadi jebakan Ibu. Minyak dan gorengan dalam mie itu mengandung lemak jahat, Ibu. Nah, lemak itu akan diam-diam membuat kolesterol Ibu naik, Ibu. Terus saya harus makan apa, Sus? Ibu bisa mulai sarapan dengan ubi rebus, jagung rebus. Pokoknya tidak boleh makan yang goreng-gorengan ya, Ibu. Dan jangan lupa sayur dan buah juga, Ibu. Tapi saya tidak tahu, soalnya saya kan tidak bisa baca label, Sus. Ibu tidak usah khawatir ya, Ibu. Hari ini saya membawa bahan makanan yang bisa diraba dan Ibu cium ya, agar Ibu bisa lebih kenal secara langsung. Wah, menarik, saya siap belajar. Kita mulai ya, Ibu. Ibu bisa coba pegang ini ya, Ibu. Mana, Sus? Ini. Nah, teksturnya lembut, licin, tapi bukan gorengan ya, Ibu. Ibu bisa cium juga, nggak apa-apa. Lembut sekali, Sus. Ini kayaknya alpukat ya, Sus? Betul sekali, Ibu. Ini alpukat. Nah, alpukat itu mengandung lemak baik ya, Ibu. Baik untuk menurunkan kolesterol. Iya, Sus. Nah, sekarang Ibu bisa coba pegang ini ya, Bu. Daunnya kecil-kecil dan mempunyai aroma yang sangat kuat, Bu. Ibu bisa cium dan raba. Ini baunya wangi ya, Sus? Apa ini daun kemangi ya? Betul, Ibu, ini daun kemangi. Ini bagus untuk pencernaan, Ibu. Nah, daun kemangi itu lebih bagus, Bu, daripada bumbu bersantan karena lebih ringan di tubuh. Wah, itu sih saya suka banget, Sus, makan daun kemangi. Tapi sama ayam goreng, apakah boleh, Sus? Boleh, tapi ayamnya yang dikukus ya, Bu, jangan yang digoreng. Iya, Sus. Nah, sekarang Ibu coba pegangnya ini ya, Bu. Nah, dipegang agak lembek, Ibu, dan aromanya amis dan sedikit lembut, Ibu. Ibu bisa coba diraba dulu, Bu, dicium.
Ini sepertinya ikan kukus ya, Sus. Betul Ibu, itu tadi ikan kukus ya Bu. Nah, ikan kukus itu mengandung banyak omega 3 Ibu. Dibandingkan dengan daging merah ini jauh lebih baik Ibu untuk kolesterol. Wah, sekarang saya jadi tidak takut lagi, Bu, untuk Betul Ibu, kuncinya bukan mahal atau mewah, yang penting sederhana dan alami. Ibu bisa kenali itu semua dengan sentuhan atau aroma ya Ibu, bukan melalui tulisan. Terima kasih, Bu, cara belajarnya enak. Iya, sama-sama ya Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Iya, Bu. Baik, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Ibu. Iya, Bu. Permisi ya Bu. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan yang terjadi pada komunikasi efektif pada kasus dalam video tersebut. Yang pertama yaitu pasien tidak bisa melihat. Pasien tidak bisa membaca label makanan dan sulit membedakan makanan sehat. Dalam video tersebut, perawat menggunakan metode raba dan aroma agar pasien bisa mengenali makanan melalui indera lain. Yang kedua yaitu pasien kurang paham tentang kolesterol. Pasien bingung tentang penyakit dan makanan yang aman. Dalam video tersebut, perawat menjelaskan dengan bahasa sederhana dan bertahap, menggunakan pertanyaan untuk menggali pemahaman pasien. Yang ketiga yaitu pasien bingung dan cemas. Pasien ragu dalam memilih makanan dan takut salah. Dalam video tersebut, perawat memberikan penjelasan yang menenangkan dan meyakinkan serta memberi contoh nyata. Yang terakhir yaitu makanan sehari-hari pasien tidak sehat. Pasien sulit mengubah pola makan karena terbiasa konsumsi gorengan dan mie instan. Dalam video tersebut, perawat menyarankan alternatif sehat yang mudah diakses seperti ubi rebus, jagung rebus, dan ikan kukus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita berkomunikasi dengan pasien gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu sebutkan nama secara jelas dan jelaskan tindakan atau tujuan kehadiran. Yang kedua, minta izin sebelum menyentuh pasien. Yang ketiga, memberikan informasi sebelum melakukan tindakan. Hindari tindakan tiba-tiba yang bisa mengejutkan pasien. Yang keempat, gunakan suara yang jelas dan ramah. Yang kelima, gunakan kalimat sederhana dan mudah dimengerti. Yang keenam, perhatikan respon pasien dengan beri kesempatan pasien untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Yang ketujuh, gunakan indera lain. Manfaatkan suara, bau, atau tekstur untuk mendukung komunikasi. Yang kedelapan, hindari isyarat visual, gunakan deskripsi verbal untuk mengganti ekspresi wajah atau gestur. Dan yang terakhir yaitu bangun rasa aman dan percaya dengan menunjukkan empati dan kesabaran.